Karena penakut ya, jadi kan pokoknya tuh harus bisa kelihatan semuanya dari sekali ngeliat gitu. Jadi nggak perlu turun lagi, naik lagi, atau mastiin belok lagi, masuk ke dalam ruangan lagi. Jadi kan ini sebenarnya ruangannya, semua ruangannya tuh bisa dilihat dari sisi manapun gitu. Dan karena terang juga, ada voidnya juga, jadi sangat memudahkan banget sih. Lantai 1 nih yang baru masuk ini ada living room. Kemudian kalau turun ke semi basementnya itu ada dapur, ada ruang makan, ada powder room juga, ada dry garden kecil sedikit. Kemudian di samping itu ada tempat buat laundry juga. Terus kalau naik ke atas ada kamar kecil sama ada tempat buat santai juga di sampingnya. Kemudian yang paling atas itu ada kamar utama. Kamar utamanya di situ sama ada 2 kamar mandi yang private dan kamar mandi shared bathroom. Terus untuk service areanya dia ada di paling atas sekali gitu, tapi agak terpisah dari flow rumah yang di utamanya. Gimana caranya dengan tanah yang kecil itu bisa terlihat luas dan terang, karena rumah yang sebelumnya itu kan tipikal rumah lama, desain lama yang semuanya ada sekatnya, semua ada ruangan per ruangan yang jadi itu, dan nggak ada pencahayaan alami dari luar gitu. Saya tuh nggak suka yang gelap karena kayak penakut juga. Jadi gimana caranya rumah ini tuh selalu bisa kelihatan terang, ada cahaya, baik itu pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi waktu itu tahu mau bangun rumah ini dengan tahu luas tanahnya segini, kan mikir tuh gimana cara biar kata luas. Terus nggak sengaja ngeliat postingannya Delusion kalau ada konsep yang split level di Splow House itu. Terus pas lihat, oh ternyata luas tanahnya sama, berarti bisa dong diterapkan di rumah yang mau dibangun ini gitu. Jadi lumayan lama sih pas saat itu untuk akhirnya seret dan kepilih yang itu tuh lumayan lama. Jadi requestnya kan cuma fasadnya pokoknya mau ada segitiga, ada lancipnya, tapi ternyata diterapkan sampai ke desain dalamnya sama Delusion. Lumayan impress sih, maksudnya kok kepikiran gitu. Kita kan ya nggak ngerti, nggak kepikiran ya, ternyata kok unik ya jadinya hasilnya kayak gitu. Living room biasanya kalau lagi ada orang tua ya, ada orang tua datang biasanya ngumpulnya di sini, di living room sambil nonton TV atau sambil ngobrol-ngobrol aja. Ini sebenarnya request sih, karena rumahnya kecil ya, jadi semua sudut tuh harus berfungsi, nggak boleh dia nggak berfungsi gitu. Jadi bisa berfungsi buat duduk juga, jadi kalau karena kecil jadi butuh kursi-kursi tambahan kan. Tapi bisa juga dia buat jadi storage gitu, kalau misalkan ada barang-barang yang bisa ditaruh, jadi rumahnya tetap kelihatan bersih dan semuanya multifungsi. Ngeliat sedikit ke bawah tuh langsung dapur dan meja makan. Karena saya kerja ya dari pagi sampai malam, biasanya nggak terlalu banyak sih. Masak juga masak-masak yang simple, paling buat sarapan atau kayak weekend aja bikin roti atau ngambil minum atau manasin makanan. Dapurnya simple, nggak gitu besar, tapi bisa memenuhi semua kebutuhan. Sehari-hari banyak menghabiskan waktunya di kamar, baik itu weekdays atau weekend gitu. Dan di kamar semuanya juga ada, kan ada sofanya juga, jadi kalau bosan di kasur bisa pindah ke sofa nooknya itu, bisa main sama kucing di situ juga. Tempat tidurnya juga dia di sofa situ, jadi bisa sambil nonton TV, bisa kerja juga. Jadi multifungsi banget sih sebenarnya kamar utamanya. Kenapa di paling atas dan beda dari yang lain gitu ya, karena aku tuh orangnya introvert, jadi sebisa mungkin kamar itu tuh nggak terekspos sama banyak orang, terutama dari tamu ya, karena itu ruangan yang private juga, jadi ya emang sengaja dibikin di atas sendirian. Jadi backgroundnya tuh dulu saya tinggal di luar negeri, terus apartemennya tuh bahkan dia bukan jendela, dia pintu balkon itu tuh dia tilt and turn. Terus dulu saya cerita, kalau punya rumah pengen deh kayak gini, jadi nggak usah kebuka semua, tapi ada opsi bisa dibuka semua, bisa dibuka sedikit, bisa beneran jadi jendela.
bila kita lihat desainnya itu kan kayaknya complicated ya gitu. Kayak ini gimana mereka bikinnya? Overall puas sih, kan ini bisa one stop solution ya. Jadi dari mulai desain arsitekturnya sama Delusion, bangunnya pun sama Delusion, terus kalian aja interiornya sama Delusion biar mereka, karena mereka yang tahu dari awal, jadi biar sampai akhir pun mereka yang kerjain. So far puas sih dengan kerjanya Delusion.